Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor Geografi kelas 12. Langsung saja, kali ini kita akan membahas modul 13, Interaksi Desa Kota, Unit 2, Mengenal Kotaku. Wilayah kota. Jadi kali ini kita akan membahas tentang wilayah kota. Kota pada hakikatnya lahir dan berkembang dari suatu wilayah perdesaan akibat adanya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya berbagai kebutuhan, sandang, pangan, papan, dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, maka tumbuh permukiman-permukiman baru yang disebut dengan wilayah kota. Dalam pengertian geografis, kota merupakan suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kompak, mata pencaharian penduduk bukan pertanian, dan dalam pengertian hukum di Indonesia dikenal 4 macam kota. Kota sebagai ibu kota nasional, kota sebagai ibu kota provinsi, kota sebagai ibu kota kabupaten atau kota madya, dan kota administratif atau kotatif. Tingkatan perkembangan dan fungsi kota. Nah, berdasarkan jumlah penduduknya, di Indonesia, kota dapat dibedakan atas yang pertama, kota kecil, yaitu sekitar 20.000 sampai 100.000 orang. Kemudian kota sedang itu dari 50.000 sampai 500.000 orang. Kota besar 500.000 sampai 1 juta orang. Kota metropolis 1 juta sampai 5 juta orang. Kota megapolitan lebih dari 55 juta orang. Berdasarkan tahap perkembangannya, ada tahapan neopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang dan sudah diatur kehidupannya. Tahap polis, kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahan. Tahap metropolis, yaitu kota besar, kota induk yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri. Tahap megalopolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Tahap tiranopolis, yaitu kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak manusia, diliputi oleh kerawanan sosial dan sulit dikendalikan. Misalnya, angka kriminalitas yang tinggi, kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan. Dan ini ada tahap nekropolis, yaitu kota yang kehidupannya mulai sepi, menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati, kota yang sudah mengalami kehancuran peradabannya. Berdasarkan fungsinya, kota dibagi menjadi yang pertama, kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Contohnya kota Singapura, Hong Kong, Jakarta. Kemudian ada kota pusat kebudayaan, misal kota Yogyakarta, Surakarta. Kemudian ada kota pusat perkebunan, misalnya Bogor, Tanjung Balai, Pematang Siantar. Kemudian ada lagi kota pusat pemerintahan, contohnya Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Dan ada kota pusat pertambangan, misal Timika, Tembagapura, Sorowako. Potensi kota. Ada potensi budaya. Yang pertama yaitu potensi budaya di kota berkembang dengan pesat seiring dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap. Unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem pelatihan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, serta kesenian mudah dijumpai dengan berbagai macam coraknya. Inilah salah satu yang menjadi daya tarik kota. Potensi ekonomi. Salah satu ciri kota yaitu lahannya yang sempit, sehingga disiasati penduduknya dengan membangun gedung-gedung perkantoran bertingkat. Warga kota melakukan kegiatan ekonomi pada bidang jasa yang membutuhkan spesialisasi seperti tenaga medis dan tenaga konsultan. Potensi sosial, yaitu potensi sosial kota berhubungan dengan fungsi kota sebagai pusat kesehatan dan kesejahteraan warga. Banyak panti sosial anak dan orang jompo didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota yang kurang mampu. Potensi politik.
Ini yang keempat, potensi politik. Potensi politik kota berkaitan dengan pusat administrasi dan perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait otonomi daerah. Ibu kota provinsi menjadi pusat dari kegiatan administrasi penduduk. Struktur ruang kota. Yang pertama ada teori konsentris dari Ernest Borges, yaitu teori ini menyatakan bahwa daerah perkotaan telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris. Menurut Borges, suatu kota akan berkembang membentuk 5 zona konsentris yang di setiap zona mencerminkan penggunaan lahannya. Kalian bisa lihat di gambar di bawah ini, ada zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Zona pertama itu yaitu daerah pusat kegiatan, misalnya kantor bertingkat, sosial, politik budaya, pertokoan besar, gedung-gedung, itu semuanya ada di zona 1. Zona 2 itu daerah peralihan, yaitu perdagangan dan industri dari zona 1, yang banyak mendesak daerah pemukiman dan sering terdapat daerah kumuh dan penduduknya miskin. Zona 3 yaitu zona permukiman para pekerja yang bebas seperti pabrik, industri, dan lain-lain. Zona 4 yaitu zona permukiman yang lebih baik, ekonominya itu menengah tinggi. Zona 5 yaitu zona penglaju, yaitu daerah batas desa kota atau pinggiran kota. Teori sektor Homer-Hoyt. Menurut teori Homer-Hoyt, struktur ruang kota cenderung lebih berkembang berdasarkan sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentris. Teori ini mengelompokkan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tart. Hal ini terjadi akibat faktor geografis seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi. Ya, dibagi lagi menjadi 4 zona. Ya, zona pertama itu bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar. Zona kedua itu zona daerah grosir, manufaktur, penghubung zona pertama. Zona ketiga pemukiman kelas rendah. Zona keempat itu kelas menengah, dan zona kelima itu kelas tingginya. Yang ketiga ada teori inti berganda atau multiple nuclei theory. Teori inti ganda dikembangkan oleh C.D. Harris dan L. Ullman pada tahun 1945. Menurut mereka, struktur ruang kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris karena sebenarnya tidak ada urutan-urutan yang teratur. Kota berawal dari terbentuknya inti-inti baru sebagai kutub pertumbuhan yang kemudian mengelompok dan berkembang membentuk struktur kota. Beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan dapat berupa komplek atau wilayah perindustrian, pelabuhan, komplek perguruan tinggi, dan kota-kota kecil di sekitar kota besar, terminal bus, atau dan lainnya. Komplek industri berdekatan dengan sarana transportasi, sedangkan pemukiman berlokasi di dekat pusat perbelanjaan dan pendidikan. Ini ada 9 zona. Ya, zona 1 sampai 5 itu sektoral. Sedangkan zona 6 itu manufaktur berat atau pabrik. Zona 7 itu daerah di luar sentral yang mendukung penduduk, zona 4 dan 5. Zona 8 itu pemukiman suburban yang bekerja di pusat kota. Yang ke-9 industri suburban yang dijangkau jalur transportasi. Sekian dari saya, terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.